Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena atas karunia-Nya yang berlimpah, karena atas rizkinya, karena atas nikmatnya lah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi pada hari ini di acara yang diselenggarakan oleh komunitas perempuan punya ruang, webinar esensi menegakkan sholat dalam membangun peradaban. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Raya Isra Mi'raj. Dan acara ini terselenggara didukung oleh beberapa sponsor, diantaranya Randang Ma'uwo, Selera Rasa Sunda, Huba Tahu Bakso, JB Snack ID, Istiqomah Madu Murni, BNA Snack, Latika Food Station, The Crafty Craft, Ruang Isti, Syafa Rempah, dan Hans Kids. Terima kasih kami ucapkan untuk para sponsor yang telah mendukung acara ini. Ya, Hari Isra Mi'raj kita kenal sebagai hari di mana hari refreshingnya Rasulullah SAW, karena kita sudah ketahui bahwa di bulan Rajab Rasulullah pernah merasakan duka yang cukup mendalam karena kehilangan support sistem selama beliau berjuang. Dan event Isra Mi'raj ini diberikan oleh Allah untuk Rasulullah SAW untuk memberikan energi lebih lagi agar Rasulullah SAW bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan perjuangannya ke depan. Nah, sholat adalah pemberian dari Allah di Isra Mi'raj tersebut. Sholat menjadi penopang penting dalam membangun peradaban di masa kini. Akan tetapi saat ini sholat sepertinya hanya sebatas rutinitas biasa ya. Jadi seolah-olah minim maknanya karena beberapa ada yang menyepelekan sholat. Padahal saat turunnya perintah sholat itu merupakan mi'rajnya umat Nabi Muhammad SAW kepada Allah, seperti itu. Sehingga pada event ini kami ingin menguatkan lagi pentingnya bagi seluruh umat Muslim atau seluruh masyarakat pada umumnya agar esensi sholat kembali tegak dalam membangun peradaban ini. Baiklah, tanpa untuk mempersingkat waktu, kami akan melanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita saksikan dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Perempuan Punya Ruang. Selanjutnya, pada acara berikutnya, kita akan saksikan dan dengarkan sambutan dari CEO Perempuan Punya Ruang. Masya Allah, ini ada Bu Dokter Gigi Ika Nuryani. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih teteh semua, Ibu, teteh, Bapak yang sudah hadir di acara Isra Mi'raj Perempuan Punya Ruang ini. Perkenalkan, saya Ika Nuryani sebagai CEO dari Perempuan Punya Ruang. Alhamdulillah pada sore ini ya, sore menjelang maghrib ini kita sama-sama berkumpul di webinar tentang esensi menegakkan sholat dalam membangun peradaban, yang mudah-mudahan dari sini kita bisa mendapatkan ilmu untuk meningkatkan ya kualitas kita, terutama dalam menegakkan sholat dan dalam mendidik anak-anak, mudah-mudahan menjadi generasi pelanjut yang semakin meningkat tentunya, diharapkan lebih baik, karena kita tahu banyak sekali ya, sangat dengan minimnya ilmu kita jadi tidak bisa mengambil hikmah atau mungkin tidak bisa meresapi gitu ya tentang sholat itu sendiri. Mari kita sama-sama dalam webinar ini menyimak gitu ya dari para ustazah ya, Umi Odet serta Ustazah Umi Maki. Mudah-mudahan di sini kita semua mendapatkan insight dan tentunya meningkatkan lagi ya kapasitas sholat kita. Terima kasih Teh Manda, moderator, atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan insya Allah webinar kita ini rutin ya, para teteh ibu semua, dengan berbagai dengan berbagai aspek, karena diharapkan Perempuan Punya Ruang ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih Teh Manda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Alhamdulillah ya, ini Masya Allah semangat dari ibu-ibu luar biasa telah meluangkan waktunya di sela-sela liburnya nih ya. Ini kan libur tanggal merah, jadi alhamdulillah luar biasa di sore hari ini masih meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan sharing dari sharing-sharing yang bermanfaat tentunya insya Allah dari para pakarnya begitu ya. Ini sebetulnya sebentar lagi akan ada sambutan atau keynote speaker dari Ibu Siti Mumtanah, istri dari almarhum Pak Odet. Beliau sedang sholat
pasar dulu. Ini saya kembali sebutkan untuk para sponsor yang telah mendukung acara hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Huba Tahu Bakso, Randang Ma'wo, Kantin Selera Rasa Sunda, JB Snack ID, Istiqomah Madu Murni, BNA Snacks, Latika Food Station, The Crafty Craft, Ruang Isti, Seva Rempah, dan Handskit. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor yang telah mendukung acara pada hari ini, webinar esensi menegakkan sholat dalam membangun peradaban. Nanti insya Allah akan ada door prize yang menarik nih bagi para peserta, maka jangan kemana-mana, tetap standby sampai acara ini berakhir. Insya Allah sampai sekitar pukul 5 nanti kita akan mendapatkan sharing-sharing yang insya Allah bermanfaat ya untuk kita sebagai ibu, apalagi sebagai seorang perempuan yang sudah berstatuskan seorang istri ataupun seorang ibu, ataupun memang belum berstatuskan sebagai seorang istri dan seorang ibu pun, seorang perempuan itu harus punya prinsip atau modal yang kuat gitu. Dan sholat adalah salah satu tiang penopang supaya prinsip dari seorang perempuan bisa kuat. Nah, gimana nih caranya kita menjadikan sholat lebih bermakna lagi, lebih meaningful lagi, sehingga bisa lebih menjadi mi'rajnya kita. Kalau Rasulullah SAW ketika sudah bermi'raj, beliau mendapatkan energi baru, positive vibes baru gitu ya dari Allah, sehingga siap untuk melaksanakan perjuangan ke depannya. Nah, harapannya setiap kita setelah selesai sholat, kita bisa mendapatkan energi baru, positive vibes baru dari Allah langsung gitu ya, untuk kita bisa menjalankan peran perempuan untuk lebih maksimal lagi, seperti itu. Oke, alhamdulillah Ibu Siti Muntama sudah hadir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selalu adem ini kalau melihat Ibu. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat, 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 dan semuanya. Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiran Ibu Siti Muntama sudah menyempatkan waktunya nih Ibu ya. Masya Allah, Alhamdulillah senang sekali malahan bisa bersilaturahim. Terus kemudian bertemu dengan sahabat-sahabat baru, pasti semangatnya baru. Insya Allah ya Bu ya, Masya Allah. Luar biasa ini saya langsung mendapatkan energi yang gimana gitu Bu, walaupun tidak bertatap muka secara langsung ya Ibu ya. Langsung dari sini. Ya alhamdulillah ya Ibu-ibu, ini rezeki dari Allah, kita bisa bersilaturahmi langsung. Dan saya selaku perwakilan dari Perempuan Punya Ruang, mungkin walaupun sudah lewat 40 harinya ya Ibu ya, kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Insya Allah Bapak ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih atas doanya. Ya, luar biasa. Insya Allah amal jariah Bapak luar biasa ya Bu ya, sudah mendidik istri seperti ibu dan anak-anak dan sampai ke cucunya ya Ibu ya, yang sudah luar biasa. Itu menjadi panutan untuk kami semua Ibu di sini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kami sudah tidak perlu memperkenalkan lagi sebetulnya ini siapa Ibu Siti Muntama. Namun saya akan bacakan sedikit ini biodata lengkap dari Ibu, tapi saya tidak perlu baca secara lengkap karena ini semua sudah pada tahu ya. Ini Ibu Haja Siti Muntama, SKP. Ini istri Wali Kota Bandung ya, almarhumah Pak Odet. Beliau kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. 7 putrinya yang luar biasa menjadi panutan saya dan kami semua, kemudian memiliki 4 menantu dan 10 cucu. Kegiatannya ini Masya Allah ya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bandung, Ketua Umum Forum Bandung Sehat Kota Bandung, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung, Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung,
Ketua Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Kota Bandung, Ketua Warga Peduli AIDS WPA Kota Bandung, Ketua Forum Bandung Cinta Lansia, Ketua Pokja Literasi Kota Bandung, Ketua Pokja PAUD Kota Bandung, Bunda Posyandu Kota Bandung, Penasehat Dharma Wanita Persatuan DWP Kota Bandung, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bandung, Ketua Forum Majelis Taklim Al-Ukhwah Sukaraja, Penasehat Yayasan Hijau Lestari Bank Sampah, Dewan Pakar ICMI Orda Kota Bandung, narasumber topik keluarga, perempuan, dan anak seperti pada event sore kali ini. Masya Allah. Aduh, ini saya merasa minder sekali nih. Aduh, Ibu dengan walaupun dengan luar biasa waktu yang ada sama-sama 24 jam, tapi kok kayaknya saya masih remahan sekali nih, Bu. Langsung saja ini, supaya saya bisa dapat spirit seperti Ibu. Kami ingin mendapatkan spirit nih, bagaimana seperti esensi menegakkan sholat dalam membangun peradaban, ya. Insya Allah mudah-mudahan ada sedikit banyak ilmu yang bisa kami ambil dari Ibu Siti. Pertama, untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Ibu. Keranan, Terima kasih Teh Amanda, Solihat, Konita, Hafidat. Senang sekali bisa bersilaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Wa alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Yang kita cintai dan kita banggakan tentu saja CEO dari Perempuan Punya Ruang, Dr. Gigi Ika Nuryani. Salam kenal, salam silaturahim, salam sahabat hati, sahabat sesurga, dan sahabat seperjuangan, insya Allah. Terima kasih atas undangannya pada kegiatan hari ini. Kemudian yang juga tentu saja yang kita hormati sekaligus kita banggakan dan kita sayangi, Ummi Maki, narasumber hari ini. Wah, jazakumullah, salam silaturahim, penuh cinta dan kasih sayang, dan tentu saja semoga bisa bertemu secara offline. Kita doakan. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Ummi Maki, kita doakan selalu diberikan kesehatan. Ya, ya Ustadzah, jazakumullah khair. Senang sekali bisa bersilaturahim walaupun baru di virtual ya Ustadzah. Masya Allah, bangga sekali saya bisa satu tempat dalam virtual dengan Ustadzah. Masya Allah, jazakumullah. Mudah-mudahan Ustadzah senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak Allah kumpulkan bersama keluarga di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Terima kasih, kita doakan juga beliau nih, ya, insya Allah selalu diberikan kesehatan dan berkah setiap dakwah. Amin. Menjaga. Kemudian yang kita banggakan dan kita cintai, Teteh Amanda Yudiani, moderator yang sudah menyapa penuh full smile. Penuh dari webinar Isra Mi'raj Perempuan Punya Ruang. Kita awali dan kita bersamai semua aktivitas-aktivitas kita jadikan sebagai aktualisasi rasa syukur yang terus menyempurna di hadapan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjadi sore yang sangat istimewa di hari
peringatan Isra Mi'raj. Kita bisa dikumpulkan dalam ruang virtual yang penuh barokah. Kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semuanya juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, kebaikan dan dari Allah Subhanahu wa taala, Islam, iman, Al-Qur'an, keteladanan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang dilandasi karena kecintaan kepada Allah, dan yang terpenting adalah kebersamaan kita tidak lain tidak bukan adalah memang ingin menjadi orang yang disayang oleh Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Semoga rasa syukur ini terus membuka pintu-pintu langit sehingga keberkahan senantiasa tercucur kepada kita semuanya, membuka pintu-pintu keberkahan di bumi sehingga semua kebutuhan-kebutuhan kita pun juga dipenuhi dengan sangat baik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah. Semoga Allah sampaikan dengan rasa syukur ini, dengan cita-cita mulia kita untuk menjadi hamba yang salihah, hamba yang qanitah, hamba yang hafizat insya Allah. Salam serta salawat insya Allah selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kaum kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu memilih untuk setia mengikuti dan menghadirkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan pribadinya, hadir di tengah-tengah keluarganya, dan yang memperjuangkan untuk menjadi tuntunan dan tatanan di masyarakat sampai akhir zaman. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, saya sangat berbahagia bisa bertemu pada sore hari ini. Isra Mi'raj adalah sebuah kejadian atau sebuah peristiwa besar dalam kehidupan seluruh manusia. Karena Masya Allah, seperti yang sudah kita dengar, barangkali setiap tahun kita pun juga memperingati, perjalanan sejarah selalu memuliakan arti dan perjalanan dari Isra Mi'raj. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melukiskan dan mengukirkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan busyra kepada Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW saat itu membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa untuk terus berkomitmen di dalam menegakkan, mewariskan, mengajarkan, memerangi semua Tuhan-Tuhan kecuali penghambaan ketuhanan kepada Allah. Masya Allah. Dan hari-hari itu adalah hari-hari yang sulit. Kenapa? Karena Rasulullah baru saja selesai di pemboikotan 3 tahun pertama. Kemudian wafatnya Ibunda Khadijah, cinta sejati. Masya Allah. Kemudian dengan berat yang luar biasa itu Allah Subhanahu wa taala berikan penghiburan. Tidak ada penghiburan terbaik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghiburan terbaik kecuali penghiburan dari langit. Masya Allah. Rasanya kadang-kadang kita lupa bahwa penghiburan yang paling hakiki yang akan bisa menyembuhkan semua luka, semua kesedihan, semua ujian, itu semuanya berasal dari langit. Dan kalau kita berbicara dari langit, tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di sana harus menjadi sandaran dari semua persoalan-persoalan kita. Alhamdulillah, semua alhamdulillah wa alhamdulillah. Tentu saja menjadi sebuah kebahagiaan bahwa di dalam kehidupan kita dibutuhkan sebuah ketenangan. Ektase inilah yang kemudian kita urai dan perlu kita maknai. Dan salah satu ektase sebagai seorang muslim yang telah didapatkan oleh Rasulullah SAW adalah ektase dari Isra Mi'raj ini adalah salat. Masya Allah. Salat adalah sebuah refleksi, sebuah penghambaan terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan merdunya dalam bentuk azan, ya, Masya Allah, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat lagi hal-hal yang lain. Dan hari ini kita akan mengupas habis tentang esensi sholat di dalam peradaban. Seseorang ketika sholatnya baik, maka seluruh amal-amalnya baik. Masya Allah. Rasanya kita harus meyakini itu semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih Perempuan Punya Ruang ini membahas dan membedahnya yang akan menjadikan kita semuanya tentu saja bukan hanya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sholat kita kepada Allah, tetapi Rasulullah SAW pun juga pernah menyampaikan
bahwa perempuan bisa memasuki pintu surga, memasuki surga dari pintu manapun. Yang pertama kali yang disebutkan oleh Rasulullah adalah perempuan yang menjalankan atau mendirikan sholat, sholatnya atau mendirikan sholat lima waktu sholatnya. Masya Allah. Jadi 5 waktu sholat ini adalah refleksi dari seluruh amal kita. Untuk itu menjadi sebuah kebahagiaan dan penuh semangat. Mari kita terus perbaiki muratibul arkanul sholat dengan sebaik-baik arkan, ya, menyiapkan rukun-rukunnya, sekaligus kita bisa memaknai dari setiap sholat-sholat kita. Dan memang wasta'inu bisabri wassalah. Masya Allah. Sholat adalah obat gitu ya. Jadi kalau saya merasakan dari dulu mendidik anak-anak yang banyak dengan dinamika yang luar biasa, terus kemudian menjalankan tugas-tugas segitu banyaknya, tidak ada sandaran terbaik, hiburan terbaik kecuali sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi sholat itu adalah qurrata a'yun di dalam mata kita. Dan hari ini kita akan membahasnya, pasti banyak sekali kita akan mendapatkan insight-insight yang akan menghaluskan dan melengkapi Wasallam akhirnya memilih untuk turun ke bumi dan disampaikan kepada seluruh manusia. Padahal Rasulullah SAW sudah melihat semua keagungan Allah sampai di Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang sudah hampir mendekati arsy, tempat bersemayamnya Allah. Artinya surga yang paling tinggi. Dia melihat semuanya, surga semua dilihat, termasuk juga isi neraka. Masya Allah. Untuk itu dengan sholat inilah kita akan beningkan hati kita. Kita akan kuatkan panggilan jiwa kita. Kita akan perbaiki semua cita dan cita kita. Visi kita seorang muslim, visi kita seorang mukmin, visi kita seorang dai yang hari ini harus kita aktualisasikan dalam bentuk perjuangan-perjuangan menjaga umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, karena mendirikan sholat. Karena kalau orang yang sudah sholat, insya Allah, ya, sholat itu bisa menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang mungkar. Sehingga ketika sholat ini menjadi qurrata a'yun semua umat muslim, insya Allah secara otomatis dia mendapatkan furqan. Dia akan memerangi kebatilan. Untuk itu, alhamdulillah, semua alhamdulillah, terima kasih kepada perempuan punya ruang yang pada saat ini berikhtiar, ya, kita semuanya insya Allah bisa memaknai Isra Mi'raj ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah qurrata a'yun dari seorang mukminah daiyah yang bernama sholat. Selamat mengikuti, mohon maaf lahir batin, dan mohon maaf lahir batin dari keluarga Mang Odet yang belum sempat untuk bersilaturahim secara khusus, memberikan pembinaan, pendampingan sekaligus gitu ya, membersamai, dan insya Allah kita semuanya memiliki tugas yang sama untuk berjuang, karena insya Allah perjuangan di Kota Bandung secara khusus, Jawa Barat dan Indonesia adalah tanggung jawab kita sebagai umat terbanyak di Indonesia ini. Muslim adalah umat terbanyak. Dan sebagai umat terbanyak tentu saja harus ditunjukkan eksistensi keberadaannya di dalam mewarnai seluruh lini-lini dan sektor-sektor kehidupan. Mulai dari pemikiran, mulai dari sosial, pendidikan, dan semua lingkup kehidupan masyarakat Indonesia. Kita punya tantangan-tantangan besar. 4.0 ini, meskipun secara logika harus kita hadapi dengan berbagai ikhtiar-ikhtiar kekinian, tetapi tetap saja yang akan menyelamatkan, menjadi penjaga perlindung adalah kedekatan kepada Allah. Dan kedekatan pada Allah selalu direfleksikan dengan kualitas salat. Untuk itu, semakin besar, ya, perhatian kita terhadap sholat di seluruh anggota keluarga, saya yakin keluarga kita pun juga akan dijaga oleh Allah. Jaganya juga tidak mudah, ya. Saya jadi teringat almarhum Mang Odet selalu ketika sholat memanggil kita semuanya
sholat berjamaah setiap waktu. Dan kami sangat bahagia ketika diajak sholat berjamaah. Hampir setiap sholat, tidak memilih sholat isya saja atau subuh saja, tetapi semua sholat asar, duhur, selalu berjamaah. Dan ini menjadi qurrata a'yun kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun semua jamaah yang ada di Perempuan Punya Ruang beserta seluruh keluarganya, tetangganya, sahabat-sahabatnya, dihimpun oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mampu bersyukur, hamba-hamba yang mampu bisa merasakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga silaturahim kita bisa kita lanjutkan dengan silaturahim yang offline kalau ya COVID-19 sudah mulai melandai, karena hari-hari ini di Kota Bandung COVID-19 sedang naik-naiknya. Untuk itu tetap waspada, karena ternyata di tengah-tengah Omikron sela-selanya ada Delta. Masih ada COVID dengan varian Delta. Sehingga kita masih menemukan pasien-pasien COVID dengan gejala dan kondisi yang sangat berat, bahkan wafat karena COVID ini. Jadi bukan Omikron, tetapi ternyata Delta setelah dicek. Ya, untuk itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita supaya kita tetap sehat dan kita bisa melanjutkan perjuangan. Jazakumullah khair, segala kebaikan datangnya dari Allah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan secara pribadi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kasiran Ibu Siti Muntama atas spirit untuk kita semua. Mudah-mudahan ini sampai langsung ya ke hati yang terdalam, langsung menusuk ke kalbu. Masya Allah. Ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan spirit tadi bisa menjadi modal untuk kita semua untuk bisa lebih memaknai kembali nih sholat, tidak hanya dijadikan sebagai rutinitas belaka ya Ibu ya, tapi menjadi tadi ya refreshingnya ibu-ibu itu sebetulnya di sholat ya, sudah disediakan oleh Allah 5 waktu sehari ya Ibu Siti ya. Jadi tidak ada alasan lagi kita itu butuh healing gitu ya, butuh refreshing, padahal sebetulnya sudah disediakan oleh Allah. Masya Allah, terima kasih ya Ibu Siti. Ini sebelum Ibu Siti Muntama mungkin nanti pamit undur diri, kami izin nih pengen foto bareng untuk kenang-kenangan ya Ibu ya, boleh ya Bu? Ya, hostnya sudah siap ya. Mangga dinyalakan kameranya, yang bisa dinyalakan kameranya, kita mulai ya. 1, di halaman pertama. 1, 2, 3. Ya, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ibu Siti Muntama, Ibu Odet, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Perempuan Punya Ruang. Masya Allah. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih Ibu atas waktunya. Jangan Mohon, kapok ya Ibu ya untuk mendukung kami. Enggak, insya Allah. Jazakumullah khair. Sekaligus saya mohon pamit karena sore ini saya sedang di pesantren anak saya. Ya, saya baru nyampe di pesantren. Saya mau menemuin anak-anak, jadi mohon izin saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Insya Allah saya selalu mendoakan dan insya Allah kita bisa bersilaturahim kembali dan semoga Allah takdirkan kita silaturahimnya bisa offline, insya Allah. Amin, amin. Impian kita semua nih. Mudah-mudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Maki mohon izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi sambutan atau keynote speaker kami ya, Ibu Siti
Siti Muntama, istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat, almarhumah Mang Odet. Mudah-mudahan spiritnya nyampe ke kita semua ya. Oke, berikutnya ini langsung nih sama pemateri kita yang ditunggu-tunggu, Masya Allah. Sebelumnya izin saya perkenalkan dulu, walaupun mungkin sudah pada tahu ya ini siapa beliau ini. Ibu Umi Maki, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Mudah-mudahan sehat Umi ya sekeluarga. Amin, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Teteh juga rekan-rekan perempuan punya ruang selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya izin perkenalkan dulu nih, Umi Maki atau nama aslinya Lis Septi Rahmalia, menikah dengan Abi Maki, memiliki 3 orang putra, ini Masya Allah namanya luar biasa, Maki, Mulki, dan Miski ya, domisilinya di Depok. Mungkin nanti kita bisa silaturahmi langsung ya Umi, ini langsung ke Ya, Depok. silakan. Iya, pendidikan terakhirnya Umi ini di Al-Qura University Makkah, Saudi Arabia, Masya Allah. Ini kita patut curi ilmunya dari sekarang ya. Jadi, ya insya Allah. Mangga kami persilahkan untuk waktu dan tempat ini. Kami ingin mendengarkan materi dari esensi sholat sebagai membangun peradaban. Masya Allah, ini penting sekali ya Umi ya untuk perempuan pada khususnya. Mudah-mudahan kami mendapatkan sedikit banyak ilmu dari Umi Maki. Kami persilahkan Umi. Hatur nuhun Teteh Amanda, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya cintai, rekan-rekan perempuan punya ruang. Di sini ada CEO dari perempuan punya ruang, ada Dr. Gigi Ika dan juga ada Teh Amanda. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, subhanallah, ketika berbicara tentang sholat, tadi disampaikan Masya Allah dengan indahnya oleh Ustadzah Umi Siti, ya Masya Allah dengan indahnya sekali tentang Isra Mi'raj, bahwa Isra Mi'raj itu punya oleh-oleh, ya Rasulullah membawa oleh-oleh dari Isra Mi'raj, yang oleh-olehnya itu adalah sholat. Ya subhanallah, oleh-oleh dari Allah yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan oleh-oleh yang terindah dari segala oleh-oleh. Itu apa? Sholat. Ya, subhanallah. Sholat itu apa sih? Ternyata sholat ini secara bahasa, sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Ad-du'a. Doa, kalau bahasa Sunda mah ya. Doa atuh ari bahasa Sunda mah doa. Untung saya ini ngobrolnya sama orang Sunda. Jadi kalau saya keceplosan teh teu naon ya. Da saya mah ada orang Ciwidey aslinya teh ya. Cuman tinggalnya di Depok, kapacengkeun ka Depok. Ya. Doa. Apa itu doa? Doa itu adalah permohonan. Ya, jadi sholat ini ternyata secara bahasa adalah doa atau permohonan. Coba Gramangga cek di dalam sholat ada nggak kalimat permohonan? Ada nggak? Banyak ya. Salah satunya adalah Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Itu kan permohonan. Robbighfirli, ya Allah ampuni aku.
Warhamni ya Allah, rahmatilah aku. Minta nggak? Minta. Wajburni, ya Allah perbaikilah keadaanku. Warfa'ni, ya Allah tinggikanlah derajatku. Warzukni, berikanlah rizki kepadaku. Wahdini. Nah ini kan minta semuanya sama Allah. Jadi doa ini dalam bahasa, secara bahasa adalah, punten salat ini dalam bahasa ad-doa, yang artinya permohonan. Maka di dalam Al-Fatihah aja kan sudah ada sebelumnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, meminta petunjuk kepada Allah, petunjuk yang baik, petunjuk yang benar, petunjuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usikum wa ya nafsi bitaqwallah, karena salat ini adalah doa, dan doanya bukan doa yang punten-punten. Salat ini adalah doa itu adalah permohonan kepada Allah yang pasti dikabulkan. Artinya bukan sembarang permohonan. Ya. Jadi tidak ada satupun permohonan yang kita minta kepada Allah kecuali semuanya dikabulkan. Beda dengan permohonan seseorang terhadap manusia. Kalau permohonan seseorang terhadap manusia itu kan ada yang dikabulkan, pilihannya dikabulkan. Kalau kita memohon kepada manusia, pilihannya tuh dikabulkan, atau dikabulkannya sebagian, atau bahkan ditolak. Itu permohonan kepada manusia. Tapi kalau permohonan sama Allah, itu pasti dikabulkan. Jadi nggak ada permohonan kita kepada Allah yang tidak dikabulkan. Yakin tuh? Nah, alhamdulillah. Bisi gitu ya. Nah, bener Umi Maki, ari doa teh semuanya dikabulkan sama Allah. Nah, siapa tahu ada yang bertanya, kalau Allah tidak mengabulkan, mungkin kita tidak ada di dunia ini. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Setiap permintaan hambanya tidak pernah luput dari pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertanya, kalau mungkin ada pertanyaan Umi Maki, kalau Allah kabulkan setiap permintaan hambanya, kenapa masih ada permasalahan yang dihadapi sama hambanya? Bahkan ada sesuatu yang belum dikabulkan. Nah, kalau bertanya seperti itu, cek dulu diri sendiri, bagaimana sholatnya. Karena punten, banyaknya permasalahan seseorang dalam kehidupan ini ternyata karena banyaknya masalah orang itu dengan apa? Dengan sholatnya. Jadi kalau merasa ada doa yang belum dikabulkan, kalau merasa banyak permasalahan yang belum terselesaikan, punten, tanya diri kita, seperti apa sholat kita. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Seandainya dia campakkan sholat yang merupakan oleh Rasulullah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, maka pantas banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Karena apa, punten? Seperti apa seseorang memuliakan sholat, maka seperti itu pula Allah akan kabulkan semua permintaannya. Coba punten. Ini untuk contoh saja. Gimana jadinya nih? Ketika, contohnya gini loh, misalnya ini kan kita tadi sampaikan bahwa sholat ini adalah oleh-oleh dari Allah untuk Rasulullah SAW, yang mana oleh-oleh itu dikasih sama kita sebagai umatnya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Apa jadinya misalnya Teh Amanda datang ke rumah saya, Umi Maki, ini saya ada oleh-oleh. Oleh-olehnya naon, misalnya Teh handuk kecil. Handuk kecil ya biasanya kan kalau dari Bandung tuh banyak banget merchandise ya, termasuk handuk-handuk kecil gitu ya. Handuk kecil gitu kan ya, memang bukan untuk apa dipakai untuk badan, tapi ya memang namanya merchandise tidak semuanya harus dipakai kan. Nah, terus begitu saya, oh iya Teh nuhun ya. Begitu Teteh kasih ke saya, udah saya Teh taruh, bahkan jatuh taruh di sofa, bahkan ngagolosor coba di sofa. Ngagolosor, tahu ngagolosor, piraku orang Bandung terang ngagolosor ya. Jatuh dari sofa, subhanallah. Terus saya nggak ngambil. Kira-kira Teh Amanda gimana ngelihatnya? Eta handuk kecil diantep, ragrag, gitu mungkin kan ya. Terus saya, oh udah saya ngobrol sama Teh Amanda. Subhanallah, saya ngobrol sama Teh Amanda dan tidak memperhatikan itu handuk kecil. Dan subhanallah, misalnya ternyata Teh Amanda nginep di rumah saya. Dan ternyata begitu nginep di rumah saya, besoknya kelihatan tuh handuk kecil
punten tergeletak bahkan di depan toilet. Itu kumaha coba perasaannya Amanda? Ngasih lagi nggak kira-kira? Kalau pulang, kalau datang ke rumah saya, enggak, punten. Nah ini, ketika sholat yang merupakan oleh-oleh dari Rasulullah SAW dicampakkan, maka punten, jangan salahkan siapa-siapa ketika ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin sholat sih Umi Maki sholat, tapi cek bagaimana dengan sholat kita. Punten, jangan-jangan sholat kita lalai. Karena usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ini salah satu penyebab kenapa dalam Al-Quran berulang kali Allah ingatkan kita untuk sholat. Kenapa? Karena banyak yang lalai. Jadi punten, kalau kita cek banyak sekali ya, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang sholat. Salah satunya kenapa? Karena banyak orang yang lalai dengan sholat itu. Jadi punten, wajar kalau sholat tapi masih banyak permasalahan, karena punten permasalahan di sini artinya gini loh. Bukankah Umi Maki permasalahan itu adalah bagian ujian? Iya, tapi kalau permasalahan itu dia terima dengan legowo, dia terima dengan ikhlas, dia menerima qada qadar yang telah Allah tentukan, maka semua apapun itu tidak akan menjadi masalah buat dia. Maka usikum wa iya nafsi bitaqwallah, cek. Jangan-jangan banyaknya permasalahan, kita merasa punya masalah dalam kehidupan ini, jangan-jangan kita masih lalai dalam mengerjakan sholat. Maka punten, dalam Al-Quran dikatakan apa? Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Subhanallah. Yang celaka kata Allah orang-orang yang sholat. Kok bisa orang-orang yang sholat? Kenapa? Karena apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi lalai dalam sholatnya. Mengerjakan sih iya, cuman lalai. Lalai apanya? Lalai waktu kah? Lalai dalam kekhusyuan kah? Berapa banyak di antara kita begitu Allahu Akbar, bleg aja kebayang. Aduh itu si kakak, zoomnya jam berapa ya hari ini teh? Hari itu bahasa Indonesianya udah dikerjain apa belum? Coba. Padahal kita lagi berhadapan sama Allah. Atau mungkin Allahu Akbar, Gusti saya teh janjian sama tukang sayur teh, lupa harusnya mah pesan daging sapi malah pesan daging ayam. Coba. Hati-hati, lalai dalam kekhusyuan bisa jadi ini justru penyebab punten permasalahan kita tak kunjung selesai. Karena lalai dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Subhanallah. Lalai dari apa lagi? Lalai dari makna mungkin. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Berapa tahun sih kita sholat? Sudah berapa tahun kita balik deh? Dari sejak kita balik sampai sekarang sudah berapa tahun? Artinya dari sejak kita balik, itu sampai sekarang kan itu kewajiban sholat kita sekian tahun kan? Punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sudah selesaikah kita memaknai apa yang ada di dalam sholat? Jangan-jangan punten ketika dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu untuk kita. Ya, punten. Ketika sholat, ketika dikatakan subhana rabbiyal azim, alah naon eta teh? Ada enggak yang paham? Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka ketika dikatakan oleh Allah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, jangan-jangan ayat ini buat kita. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi ketika ada peringatan di dalam Al-Qur'an, teman-teman yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, ketika ada peringatan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, misalnya ketika ada ayatul munafiki salasah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, kalau berbicara bohong, kalau berjanji khianat, kalau diberi amanah, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Nah ini tanda-tanda ini bukan untuk menghakimi orang lain. Ketika ada orang yang bohong, kamu munafik, bukan. Tapi untuk diri sendiri. Ketika kita berbicara bohong, balikan kepada diri sendiri. Ya Allah, jangan-jangan saya munafik. Ketika kita berjanji dengan seseorang tapi kita ingkar tanpa ada udzur, cek, tanya diri kita sendiri, jangan-jangan saya. Nah jadi punten, ketika ada peringatan, entah itu dari hadits, entah itu dari Al-Quran, itu bukan untuk menghakimi orang lain, tapi apa? Untuk
punten mengingatkan diri kita sendiri. Maka ketika dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ini bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk kita. Apa kabarnya salat kita? Lalaikah atau khusyukkah? Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Banyak di antara kita yang lalai, bahkan banyak di antara kita punten nggak menyadari bahwa sholat ini sangat-sangat berperan dalam membangun peradaban. Jangankan sholatnya, panggilan sholatnya aja udah sangat berperan ya dalam membangun peradaban. Apalagi sholatnya. Coba punten, di dalam adzan, panggilan sholat yang kita cintai, yang kita nikmati sehari paling tidak 5 kali, subhanallah. Adzan ini sangat-sangat berperan dalam peradaban manusia. Cek. Ada kalimat hayya 'alal falah. Apa itu hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah itu artinya mari menuju kemenangan. Bahkan falah, punten, falah ini usikum wa iya nafsi bitaqwallah, bukan hanya kemenangan di dunia, tapi apa? Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Falah diartikan dimaknai dengan kalimat kamalus surur fid dunya wal akhirah. Sempurnanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu falah. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an banyak tuh wattaqullaha la'allakum tuflihun. Banyak kalimat falah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ada lagi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi punten ketika ada ajakan hayya 'alal falah, itu artinya ajakan untuk apa? Menuju kesuksesan dunia akhirat. Pilihannya 2, mau sukses dunia akhirat atau enggak. Jadi kalau pengen sukses berarti harus sholat. Artinya usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jangankan sholatnya, adzannya saja bisa membangun peradaban umat, apalagi sholatnya. Dan usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat ini selain membangun peradaban, dengan sholat ini akan merubah berbagai macam kebiasaan. Ya, adab itu kan kalau diartikan oleh ulama, adab itu adalah akhlak. Ya, jadi ketika dikatakan sholat membangun peradaban, artinya sholat membangun akhlak yang baik. Dan usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Teringat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, ud'uhum ila syahadatain, fa idza fa'alu dzalik wa'murhum bis shalat. Wahai Mu'adz, kata Rasulullah, kamu akan datang ke satu kaum yang mana kaum itu adalah ahli kitab. Ud'uhum ila syahadatain, maka ajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau selesai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, subhanallah, apa kata Rasulullah? Wa'murhum bis shalat. Jadi Rasulullah memerintahkan Mu'adz mengajak setelah syahadat, memerintahkan supaya mengajak untuk sholat. Jadi Rasulullah setelah syahadat itu tidak setelah syahadat puasa dulu, setelah syahadat zakat dulu, tidak. Kenapa? Karena dengan melaksanakan sholat akan merubah apa yang ada di dalam hatinya, akan merubah apa yang ada di dalam pikirannya, akan merubah apa yang di dalam tingkah lakunya. Maka dikatakan Rasulullah wa'murhum bis sholat. Baru setelah itu perintah-perintah yang lain. Subhanallah. Dan kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, pemandangan terakhir Rasulullah SAW sebelum wafat, punten, pemandangan terakhir dari Rasulullah SAW sebelum wafat, pemandangan dari sahabat-sahabatnya itu adalah apa? Pemandangan sholat, ya, melihat, ya kan, makanya as-sholanas, ya kan, di akhir-akhir hayatnya Rasulullah as-sholanas bahkan melihat dari pintunya, melihat bagaimana keadaan sahabat-sahabatnya. Begitu Rasulullah SAW melihat para sahabatnya sholat, sangat-sangat beliau bahagia sekali. Bahagia sekali, kenapa? Karena sahabat sangat mendisiplin sholat.
Dan usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ketika seluruh bumi mendisiplin sholat, maka Allah akan rubah seluruh penduduk bumi ini menjadi baik. Maka punten, karena sholat ini sangat penting dalam membangun peradaban, maka usikum wa iya nafsi bittaqwallah, lakukanlah sholat sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jadi ketika sholat ini bukan sholat aja, tapi sholat seperti apa? Sholat seperti yang Allah inginkan dan Rasulnya ajarkan. Kalau ketika sholat baru takbiratul ihram masih ingat join, masih ingat apa? Nah, masih ingat lupa belum nanya linknya sama wali kelas anak kita, yaitu belum sholat sesuai dengan yang Allah inginkan. Subhanallah. Kalau masih ingat ketika Allahu Akbar, masih ingat lupa semalam nggak bangunin anak kita untuk punten ngerjain PR, itu belum selesai. Belum sholat sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka usikum wa iya nafsi bittaqwallah, perbaiki sholat kita dengan sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka usikum wa iya nafsi bittaqwallah, ketika kita sholat sesuai dengan yang Allah inginkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan banyak keindahan yang kita dapatkan. Keindahan yang kita dapatkan, kita tahu bahwa Allah akan memperbaiki pergaulan kita, sehingga punten ketika Allah perbaiki pergaulan kita akan jauh dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Bahkan bukan hanya ketika kita sholat sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan, bukan hanya kita akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar, tapi apa? Akan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang akan berbuat keji dan mungkar kepada kita. Itu yang akan terjadi ketika kita apa? Ketika kita sholat sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi bukan hanya kitanya yang terhindar dari fahsya dan munkar, tapi apa? Kita akan dijauhkan dari orang-orang yang bermaksud berbuat keji kepada kita. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Setelah itu apa? Ketika kita sholat sesuai dengan yang Allah inginkan dan sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, pada hakikatnya kita telah mendapatkan afdalul a'mal, mendapatkan hadiah afdalul a'mal, sebaik-baik amal. Maka punten diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dikatakan sa'altun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu a'mal ahabba ilallah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab apa? As-salat ala waqtiha. Ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pekerjaan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ketika kita melakukan sholat sesuai dengan yang Allah inginkan dan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Ini jelas. Seperti yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir? Dari hadis Jabir diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalu shalawatil khams kamathalin nahrin jar ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Mathalu shalawat, permisalan salat 5 waktu. Itu apa? Kamathalin nahrin, seperti air sungai yang mengalir melimpah di mana? Di depan pintunya, di depan pintu rumahnya, ya, di depan pintu rumah orang yang apa? Orang yang sholat. Ketika melihat sungai mengalir di depan rumahnya, lalu dia mandi setiap hari 5 kali, kira-kira akan seperti apa? Punten, tentu nggak akan satu pun ya yang tersisa daripada kotoran yang ada di badannya, yang membuat hati ini resah,
yang membuat hati ini galau, yang membuat hati ini susah move on, itu apa? Dosa. Dosa, iya. Maka sholatlah, karena sholat ini akan menghapus dosa seperti halnya ketika seseorang mandi sehari 5 kali. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Sulitnya dan susahnya hidup ini ya gara-gara dosa. Gara-gara dosa yang belum Allah ampuni, yang belum kita taubati. Dan usikum wa ya nafsi bittaqwallah, ketika kita merasa belum terkabul permintaan kita, yaitu gara-gara dosa kita. Maka usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Salatlah sesuai dengan yang Allah inginkan dan yang Rasulnya ajarkan. Karena ketika kita sholat sesuai dengan yang Allah inginkan, apa yang akan kita dapat lagi? Allah akan tutup setiap keburukan-keburukan. Allah tutup setiap keburukan. Ya, tukaffiru sayyi'at. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahuma. Salat di antara salat 5 waktu, kata Rasulullah, dan di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, apa kata Rasulullah SAW? Mukaffirat ma bainahunna, dikatakan akan menghapus setiap dosa-dosa yang dia miliki. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Masihkah kita sholat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Masihkah kita sholat tidak sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan? Sementara ketika kita sholat sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, kita akan mendapatkan cahaya kelak. Bukan hanya cahaya di dunia, tapi apa? Cahaya di akhirat. Apa jadinya kita ketika kita di dalam satu tempat, udah ruangan tertutup, lalu juga malam hari, lalu juga mati lampu, kira-kira kita bisa ngapain sih? Nggak bisa ngapa-ngapain, punten. Pernah nggak mati lampu, terus di ruangan tertutup, terus juga punten malam hari, coba pernah nggak? Kita bisa apa? Kalau saya mah sesak napas kalau begitu teh. Kalau mati lampu, ya saya nih ya, kalau mati lampu, bener-bener nggak ada cahaya, langsung saya mah ngap-ngapan. Engap, Bunda, subhanallah. Ini apa jadinya kita? Kelak, na'udzubillah. Ketika di akhirat kita tidak punya cahaya apapun, na'udzubillah. Maka usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Sholatlah sesuai dengan yang Allah inginkan dan sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Setelah kita mengetahui sebagian keutamaan dari ketika kita sholat sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka timbullah pertanyaan. Pertanyaan yang luar biasa. Apa itu pertanyaannya? Kita sudah tahu nih, tadi saya sampaikan keutamaan sholat sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan, walaupun hanya sebagian. Tentunya banyak keutamaan yang luar biasa yang lebih utama lagi. Ternyata terbesit satu pertanyaan dari seorang ulama dengan pertanyaan yang luar biasa. Kenapa kita terkadang masih belum melakukan sholat seperti yang Allah inginkan? Kenapa coba? Kenapa kita masih sholat tidak seperti yang Allah inginkan? Subhanallah. Terkadang pertanyaan ini bisa jadi ilmu buat kita. Maka pantas kalau ulama mengatakan pertanyaan itu adalah setengahnya daripada ilmu. Kenapa? Karena mungkin punten sebelum ada pertanyaan ini, kita nggak tahu apa penyebabnya. Apa penyebabnya kita jadi jarang, bahkan mungkin bisa jadi belum pernah melakukan sholat sesuai dengan yang Allah inginkan. Kita hanya melakukan sholat sebagai kewajiban saja. Padahal punten, sholat ini bukan kewajiban kita saja, tapi apa? Keperluan kita. Sholat ini kebutuhan kita. Sholat itu bukan hanya kewajiban kita saja,
tapi apa kebutuhan kita. Ketika ditanya, kenapa kita, pertanyaannya dari seorang ulama dikatakan bukan, saat itu beliau bertanya, Limada, kenapa kamu masih belum sholat sesuai dengan yang Allah inginkan? Kira-kira punten, kita mau jawab apa? Sehingga waktu itu seorang ulama bertanya, ketika saya masih belajar di sana, dengan mengatakan, apa masalah Anda? Apa masalah Anda dengan Allah? Sehingga terkadang Anda masih sholat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Apa masalah Anda? Apa masalah Anda sehingga Anda masih sholat seperti itu? Kalau bahasa Arabnya. Ya, diartikan dengan bahasa Arab tuh, apa masalah Anda sehingga Anda masih sholat seperti itu? Apa yang telah Allah lakukan kepada Anda sehingga terkadang sholat Anda seperti itu? Apakah Allah tidak memberikan apa yang Anda minta? Itu pertanyaannya. Lalu dikatakan lagi, apa yang menyebabkan Anda masih sholat seperti itu? Apa yang menyebabkan Anda ketika sujud pun tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Apa yang menyebabkan Anda? Itu pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Dia bertanya, apa yang menyebabkan Anda ketika Anda sujud masih belum sesuai dengan yang Allah inginkan? Apakah Allah pernah mengecewakan Anda sehingga Anda ketika sholat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Atau adakah kenikmatan yang Anda minta, tapi Allah belum berikan untuk Anda? Punten. Ketika ditanyakan, adakah permintaan yang kita minta sama Allah, sehingga membuat kita saat sholat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Ada nggak permintaan, kenikmatan yang kita minta sama Allah, lalu Allah nggak berikan? Sehingga apa? Sehingga bikin kita ketika sholat tuh ya nggak seperti yang sesuai Allah inginkan. Tapi punten, apa kabarnya dengan permintaan-permintaan yang nggak pernah, punten, apa kabarnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang nggak pernah kita minta? Tapi Allah suka berikan. Pernah nggak kita minta tangan? Pernah nggak kita minta tangan? Pernah nggak minta kaki? Pernah nggak kita minta mulut? Pernah nggak kita minta hidung? Pernah nggak kita minta mata? Pernah nggak kita minta alis? Pernah nggak kita minta gigi sama Allah? Pernah nggak kita minta lidah sama Allah? Pernah nggak kita minta bulu mata sama Allah? Pernah nggak kita minta alis sama Allah? Pernah nggak? Ada di antara kita yang pernah minta, ya Allah, saya berikan saya tangan, ya Allah. Ya Allah, saya berikan saya bulu mata, ya Allah. Ya berikan saya alis, ya Allah. Berikan, punten. Ini nih, di mata kita tuh kan ada cairan, ya kan? Pernah nggak kita minta, ya Allah, berikan saya cairan di mata saya, supaya saya dengan nikmatnya saya bisa berkedip? Pernah nggak kita minta? Subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Pernah nggak kita minta? Atau mungkin usikum wa iya nafsi bitaqwallah, atau mungkin kalau memang ada di antara kita, seandainya ada di antara kita, pernah kok saya Umi Maki, saya minta tangan, pernah saya minta mulut, saya pernah minta hidung, saya pernah minta kaki. Oke, kalau begitu punten, pernah nggak kita minta sama Allah, ya Allah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Pernah nggak kita minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan mata dan halis untukku, dan tempatkan mata dan halis ini sesuai dengan apa yang seharusnya. Pernah nggak? Pernah nggak kita minta? Ya Allah, tolong, pernah nggak kita minta, ya Allah, tolong berikan tangan kepadaku, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Pernah nggak kita minta seperti itu? Pernah nggak kita minta, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim? Pernah nggak kita sengaja gitu? Ya Allah, tolong berikan saya kaki, dan tolong kau letakkan kaki ini di bagian bawah badan saya. Pernah nggak kita minta seperti itu? Pernah? Tapi Allah kasih nggak? Allah kasih loh. Tapi kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Lalu kenapa kita mencari-cari sesuatu yang belum kita dapat? Kenapa kita terus meminta, ya Allah, kenapa saya belum dapat ini? Kenapa saya belum dapat itu? Kenapa kita tidak syukuri sesuatu kenikmatan, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, padahal kita tidak pernah minta. Tapi Allah tetap kasih. Ingatlah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah.
Usikum wa ya nafsi bitaqwallah, ketika dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Punten, syukur ini kalau kita hanya mengetahui bahwa syukur ini akan menambahkan kenikmatan, maka kita bukan termasuk ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur. Karena pada hakikatnya, syukur ini bukan hanya bisa menambah kenikmatan, tapi bisyukri syuyudun ni'mah wa bisyukri quyudun ni'mah. Dengan syukur bisa mengikat kenikmatan itu supaya kenikmatan itu tidak kemana-mana. Dan dengan syukur bisa menambah kenikmatan yang belum kita raih. Maka apa? Jangan pernah sibuk menghitung kenikmatan yang belum kita dapat, tapi sibuklah bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita nggak pernah minta. Apa kabarnya kita dengan syukur kita? Apa yang menjadikan kita ketika sujud tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Apa coba? Apa yang menjadikan kita ketika sujud tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal kita hidup di atas bumi, yang mana bumi yang kita pijak ini milik Allah. Apa yang menjadikan kita ketika kita sujud tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal Allah yang memberikan rasa ngantuk ketika kita hendak tidur, hingga nikmat saat bangun tidur. Pernah nggak kita minta sama Allah ketika menjelang malam, ya Allah kasih saya ngantuk, ya Allah coba punten. Emang enak kalau tidur nggak ngantuk? Enggak. Kenapa ada insomnia? Karena nggak ada ngantuk. Pernah nggak kita minta? Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Apa yang menjadikan kita ketika sujud tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal Allah yang membangunkan kita dari tidur nikmat sehingga bisa menikmati siang hari. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ya, sholat akan dengan indah membangun peradaban. Tapi balik lagi, apa yang membuat kita tidak sholat sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal banyak sekali keinginan kita. Apa coba? Apa yang membuat kita sholat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal banyak banget keinginan kita. Banyak nggak sih keinginan kita? Banyak. Padahal kata Allah apa? Wasta'inu bisobri wassalat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Itu kata Allah loh. Tapi kok kita masih sholat aja, sholatnya nggak sesuai dengan yang Allah inginkan. Padahal permintaan kita banyak banget. Minta ini, minta itu. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Apa yang membuat kita sholat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal punten, sholat ini menjadi identitas kita. Ketika ada orang yang sholat, kita udah tahu, oh dia muslim. Ketika ada yang sholat, yang tidak sholat, punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah, ketika ada yang tidak sholat, seharian dia tidak sholat, padahal kita lihat benar-benar dia nggak sholat, mungkin kita bisa simpulkan kita nggak kenal dia seharian kita sama dia misalnya satu pesawat lah, misalnya satu pesawat yang perjalanannya sampai 24 jam, di samping kita selama di pesawat ini sehari 5 kali, padahal kita nggak kenal sama dia, kita kan bisa ini muslim. Tapi misalnya di samping yang lainnya, ini dari tadi kayaknya nggak sholat, mungkin ini kafir. Apa yang membuat kita tidak sholat sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal sholat ini sebagai identitas kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan antara kita dengan mereka siapa? Orang-orang kafir. Apa? Sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sudah kafir. Dan punten, orang kafir kelak itu nggak akan dihisab sama Allah, cuman ini orang kafir, ini banyak amal-amalannya, cuman begitu aja. Itu perbedaannya. Kenapa kita harus sholat itu? Kenapa coba? Untuk membedakan kita orang kafir, dia orang kafir, kita orang mukmin. Karena kelak orang kafir itu di yaumul hisab nggak akan dihisab sama Allah, cuman ini amal-amalannya.
nggak akan dihisap, udah langsung jelas dadah itu mah. Karena punten amal-amalan apapun, untuk dia orang kafir, sebaik-baik apapun kebaikan yang dikerjakan di dunia, maka apa? Habaan mansuro. Habaan mansuro itu nggak ada artinya. Jadi kalau dikatakan nanti teman-teman di rumah boleh dilihat habaan mansuro itu seperti apa ya. Ada di surat Al-Furqan ya, Al-Furqan ayat 23. Untuk mempersingkat waktu saja ya. Nanti teman-teman yang baca sendiri di rumah. Habaan mansuro itu berapa ulama mengatakan, dicontohkan arti habaan mansuro tuh gini loh. Misalnya seandainya kita ngayak tarigu ya, ngayak terigu. Kalau kita mau bikin kue kan banyak ya di antara kita yang diayak tenaun itu disaring ya kan, disaring supaya lebih lembut gitu kan. Nah, setelah disaring, ditumpuk disaring, tiba-tiba anak kita nyalain kipas angin tepat di depan tepung yang sudah kita saring. Kira-kira nyisa nggak tuh tepungnya? Itu habaan mansur. Maka punten apa yang menyebabkan kita tidak sholat sesuai dengan yang Allah inginkan. Padahal sholat ini kelak akan menjadi, bukan hanya di dunia, menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir, tetapi kelak di akhirat pun menjadi pembeda. Karena kelak punten begitu akan dihisab, punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Orang yang sholat itu akan bercahaya. Dan orang-orang kafir nebeng dengan cahaya kita. Baru kelihatan bahwa orang kafir dan orang muslim itu berbeda ketika apa? Ketika disuruh sujud sama Allah. Kelihatannya apa? Ketika orang muslim sujud, ini orang kafir masih berdiri dan mereka dalam kegelapan. Apa yang membuat kita sholat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal ini merupakan identitas kita. Dan yang lainnya, apa yang membuat kita tidak sholat sesuai dengan yang Allah inginkan? Padahal sholat ini adalah amalan yang kelak pertama kali akan dihisab. Maka dikatakan awal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalat. Yang pertama kali amal yang akan dihisab di hari kiamat itu apa? Sholat. Fa in salahat salahalahu sa'irul amalihi. Jika dia sholatnya baik, maka seluruh amal-amalnya akan baik. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya buruk, maka seluruhnya buruk. Artinya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, punten. Dengan hadis ini, ulama berpendapat, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Dari hadis ini, disimpulkan, dari hadis ini, ulama berpendapat bahwa sholat ini seperti cantolan, seperti kapstok. Cantolan baju, kapstok, tahu ya teman-teman, kapstok, naon atuh gantungan yang suka ada di kamar, ya, yang kadang-kadang bikin kamar kita banyak nyamuk, gitu kan, ada kebanyakan ngagantung, ya, itu kapstok baju. Kalau kita masang kapstok yang kuat, jangankan baju, ya, punten, barang seberat apapun, ya insya Allah nyantol di kapstok itu. Tapi kalau kapstoknya lemah, maka punten, jangankan yang berat, baru satu kerudung aja udah ngagubrak. Mau naruh apa kalau kapstoknya lemah? Dan ulama berpendapat, ketika dikatakan sholat ini bagaikan gantungan, yang mana amal-amalan yang lain itu nyantol di sholat. Kalau sholatnya nggak kuat, maka mau nyantol di mana sholatnya, amalan yang lain? Habaan mansuro juga. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Selain itu juga untuk ikhtitam, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ulama berpendapat bahwa sholat ini untuk ikhtitam ingin saya sampaikan. Ulama berpendapat bahwa sholat ini usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Sini perlu. Ulama berpendapat bahwa sholat ini adalah ibadah, punten, bahwa ibadah di luar sholat ini harus fokus teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar pendapat ulama ini. Di luar sholat, ya, ibadah di luar sholat itu punya angka, tapi angkanya 0. Ibadah di luar sholat itu punya angka, cuman ibadahnya 0. Punten, di luar sholat itu ibadah itu punya angka, tapi angkanya 0. Ya, puasanya bagus, 0-nya 8 misalnya.
Zakatnya bagus, nolnya 9. Hajinya bagus, nolnya 8 misalnya. Punten, kalau kita tulis, nolnya 9 biji, nol ada 9 biji, kita jumlahkan berapa coba dari 9 ini? Nol kan? Usikum wa iya nafsi bitaqwa. Kalau saya tulis angka nol sepanjang dari saya di rumah saya dari Depok sampai ke Bandung, ada nilai nggak? Nggak ada. Bukan kata saya loh. Ini ulama banyak berpendapat tentang ini. Kenapa nol itu tidak berharga? Karena nggak ada angka hidup di depannya. Kapan nol ini akan berharga? Nol ini akan berharga ketika di depannya ada angka hidup, walaupun itu hanya angka 1. Ya, punten. Dan angka hidup itu, ulama berpendapat angka hidup itu adalah sholat. Jadi kalau misalnya sholatnya bagus, sampai nilainya 9, lalu ditambah 0,1 misalnya, jadi berapa coba? 90. Ketika sholatnya 9, puasanya misalnya nolnya 3, jadi 9.000. Lalu misalnya hajinya misalnya 7, jadi seberapa coba? Sok saya susah ngitung teh. 90, 9.000 tambah nolnya 3, sabaraha? Nolnya 6 misalnya teh lah sakitu ya misalnya ya. Misalnya sholatnya 9, terus misalnya hajinya 6, berarti 9 juta. Sholatnya 9, terus zakatnya 6 juga. Sabaraha sok? 9, sabaraha juta sok? Ya, segitulah pokoknya mas saya susah. Sampai pokoknya yang utama itu adalah angka hidupnya, sholatnya. Sekarang sebanyak apapun nol itu, kalau di depannya nggak ada angka hidup, maka punten, nggak ada artinya. Walaupun nolnya mau 1000, walaupun nolnya mau 1 juta, mau nolnya itu 1 miliar, tapi di depannya nggak ada angka hidup, maka nggak akan berarti. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah, maka kita tanyakan diri kita sendiri. Sholat kita punya angka berapa? 9 kah? Masya Allah. 8 kah? 7 kah? 6 kah? 5 kah? 4 kah? 3 kah? 2 kah? Atau 1 kah? Naudzubillah. Ikhtitam. Ingin saya mengingatkan, dan ini tentunya peringatan ini juga untuk diri saya sendiri. Karena pada hakikatnya ketika saya berbicara di depan siapapun itu, pada hakikatnya ini untuk nasihat diri saya sendiri. Karena punten, kadang-kadang manusia itu dinasihatin orang lain susah, harusnya nampar diri sendiri. Maka untuk saya pribadi, mari kita sama-sama renungkan apa yang membuat kita sholat tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Padahal Allah senantiasa memberikan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan sampai kenikmatan yang tidak pernah kita minta pun Allah berikan. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah Umi Muki. Iya. Lumayan butuh waktu untuk merenung ya, sepertinya kita semua. Untuk mencerna materi di sore hari ini. Alhamdulillah ini Umi banyak yang antusias sampai ingin bertanya lebih lanjut. Jika berkenan, Umi ingin menjawab beberapa pertanyaan, Umi. Apa kami bacakan dulu ya? Mangga, silahkan. Siap, ini ada pertanyaan pertama ya Umi ya. Bentar, saya bacakan dulu dari atas. Nah ini, Assalamualaikum Umi, saya Kaila Nurul Tahira dari Bandung. Izin bertanya, bila mana ada teman kita yang sulit sekali untuk kita ajak sholat dan sudah diperingati beberapa kali tapi tetap tidak melaksanakannya, lalu kita sedikit menjauh dengannya karena takut kitanya pun seperti itu, karena akhlak kita juga bisa dipengaruhi teman kita. Apa tidak apa bila kita menghindarinya Umi, atau kita tidak apa terus berteman dengannya meskipun ia tetap sulit diajak ke jalan yang seharusnya, dan apa yang harus kita lakukan agar teman kita mau sholat Umi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mampu untuk
tetap bertahan dengan kondisi teman seperti itu, maka tetap dampingi dia dan tetap dakwahi dia. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah Siti, ya, Umi Siti, disampaikan apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah. Kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini khairu ummah, sebaik-baik umat. Salah satunya, selain kita punya hadiah sholat dari Rasulullah, dari Allah melalui Rasulullah SAW, ketika kita punya stempel khairu ummah itu apalagi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita punya perintah yang sama seperti yang diperintahkan kepada para nabi dan rasulnya. Khairu ummah. Maksudnya bagaimana? Jadi dulu sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat sebelum Rasulullah itu tidak punya kewajiban untuk menyampaikan yang ma'ruf, melarang yang munkar, tidak punya kewajiban. Dulu itu kewajiban menyampaikan yang ma'ruf, melarang kemungkaran itu hanya kewajiban daripada nabi dan rasul. Umatnya tidak punya kewajiban. Tapi subhanallah, kita dikasih amanah yang spesial, yang mana amanah ini sama dengan yang Allah amanahkan kepada nabi dan rasulnya. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi, tugas kita ini sebanding dengan tugasnya para anbiya. Bangga nggak sih? Sayangnya, kadang-kadang kita nggak bangga, nggak sadar bahwa kita ini khairu ummah, bahwa kita ini punya tugas yang sama. Allah mengangkat derajat umat Rasulullah loh. Saya contohkan gini deh. Misalnya pun ya, karena saya lebih banyak berkomunikasi dengan Teh Amanda ya. Misalnya Teh Amanda nih, misalnya jangan-jangan iya lagi punya perusahaan catering nih. Punya perusahaan catering ya, yang sampai saat ini ya perusahaan cateringnya baru sekitar Jawa Barat saja. Misalnya ya, terimanya Jawa Barat ya, ke Tasik, ke Cirebon gitu ya, misalnya terimanya, ngirim-ngirimnya cateringannya, orderan cateringannya itu. Tapi satu saat misalnya karena Teh Amanda ini terkenal, punten misalnya masakan naon sok di Bandung teh enak anu ieu teh ciri khasna teh naon sok. Misalnya teh mie kocoknya terkenal di seluruh dunia, Teh Amanda teh misalnya. Terus dari presiden ke presidenan, walaupun dari punten dapur ke presidenan nelpon, Teh Amanda minta tolong ya, besok, tapi harus besok, pokoknya mah harus besok. Tolong bikinin mie kocok Bandung 1000 porsi, harus besok ya Teh Amanda. Dari mana? Dari kepresidenan. Bangga nggak Teh Amanda? Bangga dong. Orang yang biasanya yang masak dapur kepresidenan, saya loh yang dikasih tugas, bangga nggak? Nah, apa kabarnya kita ketika Allah perintahkan, ketika Allah kasih amanah sesuai seperti nabi-nabi yang lain untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ini teman kita ini ketika punya teman yang sulit diajak sholat, punten, apa yang harus dilakukan? Kalau punya kemampuan untuk tidak tertarik, tidak terbawa dengan punten sifatnya yang buruk, malah kita, jadi kalau kita bisa mewarnai, maka tetaplah bersama dia, dampingi dia dan dakwahi dia. Tapi punten, ketika berdakwah dengan cinta, ketika menyampaikannya dengan cinta. Kalau kita menyampaikan dakwah apapun tidak dengan cinta, maka pesannya nggak akan sampai. Rasulullah, punten, kenapa Islam sangat begitu punten terkenal di mana-mana, bahkan penduduk Islam di dunia itu sangat banyak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dengan cinta. Jadi seandainya Anda bisa mewarnai teman Anda, walaupun pelan, walaupun hanya sedikit-sedikit, maka tetap dampingi dia dan dakwahi dia. Tapi kalau misalnya ternyata, aduh saya takut terwarnai, maka silahkan sedikit demi sedikit renggangkan hubungannya, tapi tidak memutus silaturahim. Dan punten, yang harus dilakukan adalah yang kadang-kadang kita, bukan hanya untuk yang bertanya, yang kadang-kadang kita, ketika kita melihat kemungkaran,
Yang kita lakukan kadang-kadang, nah kitunya, kunaonnya, tanpa apa? Tanpa bersyukur. Kenapa Umi Maki bersyukur? Punten. Ketika kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab, ketika melihat kemungkaran, apa yang dilakukan? Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab ketika melihat kemungkaran mengucapkan alhamdulillah. Kok alhamdulillah, kan itu teh kemungkaran, kenapa coba? Tapi alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah ya Allah, saya tidak melakukan kemungkaran seperti yang dia lakukan. Bisa difahami nggak teman-teman? Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya nggak kayak begitu. Saya masih sholat ya Allah, alhamdulillah. Tapi jangan juga alhamdulillah, saya masih sholat, kamu mah enggak. Nah itu mah jangan. Ngejengkang nanti. Ya, subhanallah. Setelah itu usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah dalam diri kita, dalam hati kita sendiri, maka apa yang harus kita lakukan? Ad-du'a bil isfaq. Doakan pelaku maksiat itu bil isfaq, dengan penuh kasih sayang, dengan rasa cinta karena Allah. Jangan-jangan usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, adanya kemungkaran di sekitar kita ini, kurangnya doa kita untuk dia supaya dia terhindar dari kemungkaran. Jadi teteh yang solehah yang bertanya, kalau mampu mendampingi dia, dampingi dia dan berdakwah. Tapi kalau sulit, takut terwarnai, maka pelan-pelan silahkan jauhi, tapi tidak memutus silaturahim. Jangan lupa doakan dia supaya menjadi ahlus sholat. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Makasih Umi, mudah-mudahan terjawab ya Teh. Ini untuk pertanyaan berikutnya ya Umi, ya, untuk mempersingkat waktu. Saya Lia dari Bandung, bagaimana cara menjelaskan kepada anak usia dini mengapa kita wajib sholat? Jazakillah Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menerangkan kepada anak usia dini kenapa kita harus sholat, kita perlihatkan, kita sampaikan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu salah satunya. Dan sampaikan juga, sudah selayaknya ketika seseorang diberikan kenikmatan, untuk apa? Untuk berterima kasih kepada Allah, kepada seseorang. Misalnya ada orang ngasih, kita sudah mulai mendidik anak kita yang masih usia dini, ketika dikasih, berterima kasih, lalu ketika berterima kasih, melakukan apa yang memberikan sesuatu kepada dia. Bisa difahami nggak? Dan sampaikan, Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai bukti terima kasih kita adalah dengan mengikuti apa yang Allah inginkan. Jadi usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Bukan hanya harus harus menerangkan bahwa ini sholat ini wajib, tapi apa? Punten. Jangan pernah sekali-kali menyampaikan kepada anak yang masih usia dini, kalau kamu nggak sholat neraka loh. Jangan pernah. Karena kita tahu, usia 1-7 tahun itu, memperlakukan anak itu seperti apa? Seperti raja. Jangan dikasih tahu tentang adab-adab dulu. Tapi apa? Tapi dikasih tahu yang indah-indahnya. Bahwa kalau kita melakukan apa yang Allah inginkan, hadiahnya ini, hadiahnya itu. Seperti itu. Karena punten, kalau misalnya kita menyampaikan adab, nanti yang akan terekam di dalam benak dia bahwa Allah itu jahat. Naudzubillah. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, sampaikan. Kasih tahu bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kecil saja. Misalnya ketika anak ini misalnya minta susu, minta dibikinkan susu, kasih dia ini susu ini Allah loh yang kasih melalui mama, melalui papa. Jadi yang baik itu Allah. Maka apa? Ayo kita ikuti apa kata Allah. Itu mungkin. Lalu punten, selain itu juga usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Jadilah punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah menjadi contoh. Jadi ajak anak sholat, walaupun keadaannya ketika dia sholat pun bercanda lah atau apalah karena memang belum paham. Tetap jangan pernah tidak mengajak anak untuk sholat. Artinya supaya dia melihat apa yang kita lakukan. Karena anak ini akan mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga terjawab ya Teh Lia. Ini ada pertanyaan berikutnya, Umi. Assalamualaikum Umi, saya Gina dari Tangerang. Izin bertanya, bagaimana cara agar sholat khusyuk, Umi?
Bismillahirrahmanirrahim. Salat khusyuk ini memang bukan hal yang mudah. Tapi ternyata ketika kita ingin salat khusyuk, dimulainya itu bukan dari takbiratul ihram. Bukan loh teman-teman. Tapi apa? Apakah dimulainya dari wudhu? Bukan. Dari mana? Paling tidak minimal teman-teman. Dimulai dari mana? Dari mana coba? Dari sejak kita bagaimana cara membersihkan najasah, membersihkan najis yang ada pada diri kita. Karena punten, tidak sah sholat seseorang kalau di badan dia ada najis, atau di pakaian dia ada najis, atau di tempat dia ada najis, di tempat sholat dia ada najis. Maka yang pertama kali ingin mendapatkan kekhusyuan, punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, awali dengan perhatikan bagaimana kita membersihkan najis. Salah satunya adalah ketika kita istinja. Apa itu istinja? Istinja itu punten ya bahasanya, kalau tidak pantas, mencuci organ kewanitaan kita ketika selesai buang air kecil atau buang air besar. Yang paling sering terlewat itu ketika buang air kecil. Karena punten sedikit yang menyadari bahwa perempuan itu setelah buang air kecil, tidak lama dari itu ada cairan yang keluar lagi. Nah, ini dinamakan cairan yang keluar setelah air kencing. Beberapa saat setelah air kencing selesai, cairan yang keluar itu dinamakan cairan wadi. Apa itu cairan wadi? Cairan yang najis, hukumnya najis. Nah, seandainya ketika selesai buang air kecil, dia punten ya bahasanya, dia cebok. Setelah cebok langsung dia menggunakan pakaian, dia nggak berasa. Kadang-kadang air wadi itu kalau sudah berdiri nggak berasa keluar lagi. Nah, ini jangan sampai air wadi ini keluar di pakaian dalam kita, lalu kita gunakan pakaian dalam ini untuk sholat. Sementara syarat syah sholat itu adalah bersih dari najis, entah itu badan, entah itu pakaian, ataupun tempat yang kita gunakan untuk sholat. Setelah itu, punten, bersihkan semua najis. Ketika kita sudah yakin bersihkan semua najis-najis yang ada pada tubuh kita, maka mulailah dengan wudhu. Wudhunya ketika wudhu yakinkan di dalam hati kita. Setiap kali kita wudhu, punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Yakinkan dalam diri kita bahwa ketika kita wudhu, setiap tetesan air yang keluar dari anggota wudhu kita bersamaan tetesan air wudhu itu berjatuhan, bersamaan itu pula dosa-dosa berjatuhan. Bersamaan itu pula dosa-dosa itu pula berjatuhan. Ketika kita mencuci muka kita, bersamaan tetesan air wudhu yang jatuh dari wajah kita, dari mulut kita, dari hidung kita, maka dosa mata kita berjatuhan. Dosa mulut kita berjatuhan. Dosa hidung kita pun berjatuhan. Maka yakinkan, setiap kita wudhu, ya Allah, sesungguhnya aku sedang menjatuhkan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Yakinkan. Jadi, jangan wudhu keceprek doang. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Perhatikan ketika wudhu. Bagaimana rukun wudhunya, bagaimana sunnah wudhunya seperti apa. Dan punten, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Kita tahu bahwa dosalah yang menjadikan seseorang sulit untuk beramal saleh. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Bukan saya mengajari untuk khusyuk karena subhanallah sulit sekali untuk khusyuk, tapi paling tidak ada ikhtiar kita untuk apa? Untuk bisa khusyuk. Salah satunya selain tadi yang saya sampaikan, bertobat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena punten, dosalah yang sulit, yang akan membuat kita sulit untuk beribadah, untuk beramal soleh. Singkat saya ingin sampaikan. Imam Syafi'i satu saat, Imam Syafi'i itu terbiasa beliau itu kalau sholat, setiap malamnya sholat tahajud itu nggak pernah ketinggalan. Satu saat Imam Syafi'i kebangun dan kelewat subuh, artinya sudah subuh, artinya tidak sempat mengerjakan sholat tahajud. Kaget, nangis, takut, khawatir karena nggak sholat tahajud.
Beda sama kita. Kita kalau kebangun keburu subuh, besok juga masih ada tahajud. Beda sama kita. Kalau Imam Syafi'i mah kepikiran sampai nggak bisa move on. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Kalau kita mah kan enggak. Besoknya masih ayah, dah tenan naon salat tahajud masih ayah. Imam Syafi'i nggak begitu. Difikirin, bertanya sehingga sampai bingungnya kenapa dia nggak bisa sholat tahajud. Akhirnya datanglah kepada gurunya, bertanya, ya wahai guruku, saya tuh dari dulu nggak pernah ketinggalan sholat tahajud, tapi kok dari dulu tadi malam saya ketinggalan sholat tahajud, kenapa? Apa kata gurunya? Wahai Syafi'i, mungkin kamu ketinggalan sholat tahajud itu qayyadaka dzunub, ada dosa yang mengikat dirimu. Begitu gurunya mengatakan qayyadaka dzunub, itu langsung connect. Oh iya, waktu itu saya pernah menyakiti seseorang. Kalau kita kan beda. Kalau dibilang kata guru kita, mungkin kamu ada dosa. Kela, dosa yang mana? Ya, ada kebanyakan kita mah. Kalau Imam Syafi'i mah connect. Oh iya, yang waktu itu. Tahu dosa apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Dosa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Satu saat Imam Syafi'i pernah mengadakan muhadharah bersama murid-muridnya di satu masjid. Dan subhanallah, di samping tempat muhadharah itu halakoh, di samping halakoh Imam Syafi'i itu ternyata ada seseorang yang sedang bermesraan dengan Allah, berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, entah itu taubat, entah itu apa. Tapi dalam doanya itu dia keraskan suaranya, bahkan di tengah-tengah doanya itu dia menangis terseduh-seduh dan suaranya kencang. Sampai orang yang sedang mengadakan halakoh, sedang mengadakan kajian, halakoh itu kajian ya, itu terganggu. Sehingga Imam Syafi'i merasa terganggu juga. Lalu Imam Syafi'i datangi orang itu, lalu negur. Negurnya seperti apa? Apakah pindah sono? Enggak loh. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai fulana, izin boleh nggak berdoanya pindah sebelah sana? Kalau bahasa kitanya punten, boleh nggak berdoanya sebelah sana? Karena saya lagi kajian, saya terganggu dengan tangisan Anda. Kata Imam Syafi'i, mungkin ini dia tersinggung atas apa yang saya lakukan. Ini yang bikin saya tidak bisa sholat tahajud. Ini cuman segitu doang. Apa kabarnya kita? Dosa apa yang telah kita lakukan? Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan yang belum kita taubati. Maka punten, salah satunya lagi ketika kita ingin mencapai kekhusyuan, taubati setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena dosa yang akan membuat sulit kita berbuat soleh. Wallahu a'lam. Masya Allah, Umi. Jazakillah. Ini karena ada keterbatasan waktu, mohon maaf ibu-ibu, ini satu pertanyaan terakhir saya coba rangkum, mudah-mudahan menjawab, mewakili semua pertanyaan yang ada ya. Yang pertama, apa yang perlu kita perbaiki pertama kali nih Umi untuk lebih khusyuk lagi sholatnya, apakah gerakannya atau bacaannya. Kemudian bagaimana supaya sholat kita ini bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, karena kadang sholat masih ada aja celah penyakit hati atau berprasangka kepada saudara, ghibah atau hal yang lainnya. Apakah hilang pahalanya sholatnya, Umi? Kurang lebih yang lainnya menanyakan perihal bagaimana untuk khusyuk, mudah-mudahan sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya menyambung ya Teh pertanyaan sebelumnya. Jadi tadi pertanyaan yang barusan Teteh sampaikan tuh menyambung dari pertanyaan tentang khusyuk. Langkah-langkah selanjutnya adalah ya tadi, apakah saya harus menghilangkan rasa iri dengki? Ya, menghilangkan penyakit itu. Karena punten, penyakit hati ini dahsyat sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Punten saya lupa hadisnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inna fil jasadi mudghah. Ini kata Rasulullah. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahya qalb. Sesungguhnya di dalam hati ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu rusak, maka akan rusak semuanya. Tapi ketika segumpal itu baik, maka akan baik semuanya. Artinya, apa itu hati? Artinya kalau hati ini kotor,
maka punten akan mengotori semuanya. Karena punten, hati ini bagaikan GPS. Hati ini bagaikan GPS. Kemana hati memerintahkan kita, maka kepada itu. Punten, jiwa dan pikiran kita akan tertuju. Maka punten, selain ketika kita berbicara langkah selanjutnya untuk khusyuk, selain tadi senantiasa bertaubat kepada Allah, bersihkan juga diri kita dari penyakit-penyakit hati. Terutama hasad. Dan tahukah teman-teman yang dirahmati Allah? Ada hasad yang paling tinggi levelnya. Jadi level hasad itu punten, level hasad itu ada 3. Satu apa? Tidak senang melihat orang lain senang, tapi senang melihat orang lain sengsara. Itu level hasad yang pertama. Hasad yang kedua, berangan-angan agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu sirna. Level yang kedua. Sekarang kan pakai level-level. Lada oge level hiji, level 2, level 3. Ya kan pedas juga begitu. Ini hasad seperti itu. Level pertama tidak senang melihat orang lain senang. Level yang kedua yang lebih buruk lagi, hasad yang lebih buruk lagi itu adalah berangan-angan agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu sirna. Dan level yang paling dahsyat adalah ada action. Menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dan tanpa kita sadari ternyata punten. Ghibah. Tahu ghibah? Gosip. Itu adalah hasad level tinggi. Hasad paling tinggi. Masuk ke dalam apa hasad paling tinggi tadi? Menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Bagaimana tidak? Seandainya ada orang, si fulanah lah. Misalnya kita kenal si fulanah ini orang baik, dermawan, santun, lemah lembut, bicaranya hati-hati. Terus tiba-tiba ada orang yang hasad bilang bahwa, apaan dia mah depan orang aja dia baik, padahal mulutnya kotor. Dia mah depan orang aja dermawan, padahal pelitnya na'udzubillah. Apaan dia mah depan orang aja lembat lembut, padahal mas suaminya begini. Kira-kira yang tadinya image dia depan orang bagus, jatuh nggak jadi buruk? Jatuh. Maka pantas ketika dikatakan hasad level tinggi, termasuk itu adalah ghibah. Maka usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Seseorang tidak akan bisa mencapai kekhusyuan kalau masih ada penyakit hati di dalam dirinya. Selain hasad, penyakit hati itu apa? Bohong, kadzib. Ada hasad, ada sombong. Sombong itu ya kita tahu apa itu sombong, itu adalah penyakit hati. Hilangkan penyakit hati sombong itu. Setelah sombong apa penyakit hati yang lain? Ada kadzib. Kadzib itu bohong. Lisan yang berbohong itu didorong oleh apa? Oleh hati. Hati yang mendorong lisan kita berbohong. Maka sembuhkan dulu itu penyakit hatinya. Lalu penyakit hati yang lain apa? Anid. Anid itu bahasa Sunda mah bedegong. Bahasa Indonesia apa ya? Tambeng. Bebel. Bukan bebel bahasa Sunda ya. Bebel bahasa mana tuh bebel ya? Bedegong. Tambeng, susah diatur, itu anid. Anid ini ternyata penyakit hati. Maksudnya apa? Sudah tahu sesuatu itu benar, tapi tidak mengakui kebenaran itu. Lalu punten, penyakit hati yang lain, bakhil dan toma. Bakhil itu apa? Pelit, meregehese, siap jahe, itu bakhil. Itu penyakit hati. Lalu selain itu apa? Selain bakhil, toma. Toma ini ingin segalanya dia miliki. Itu toma. Rakus. Ya, ini harus dihapus dulu penyakit-penyakit hati ini. Maka usikum wa iya nafsi bittaqwallah, untuk lebih lagi. Ini pelajaran untuk diri saya sendiri. Tadi langkah-langkah sebelumnya tentang khusyuk dan ditambah juga hilangkan penyakit-penyakit hati. Lalu selanjutnya apa ya Teh? Saya lupa, aduh, punten. Sebentar Umi, saya cek lagi ya. Saya mah nggak boleh banyak-banyak nanyanya, harus satu-satu, suka lupa. Bagaimana supaya sholat ini mampu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar? Itu sudah tadi ya Umi ya, ghibah dan lainnya. Apakah hilang pahala sholatnya Umi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat kita ketika sholat, niatnya niat untuk sholat, nggak hilang pahalanya. Hanya nilainya yang seberapa. Kadar pahalanya berapa. Kalau pahalanya sih insya Allah tidak hilang, ya. Kalau niatnya untuk sholat.
Misalnya ketika sholat subuh, niatnya sholat subuh gitu, bukan niat sholat sunnah gitu. Ya kalau niatnya sama niat sholat, insya Allah nggak hilang pahalanya. Hanya saja punten mungkin nilainya yang kurang. Sementara tadi kita punya bekal itu di akhirat, punya nilai tinggi itu kalau nilai sholat kita baik. Karena yang lain tadi saya sampaikan di umpama, ibadah-ibadah yang lain itu ada angka, tapi nol angkanya. Jadi mau nyantol kemana kalau punten kalau nilai sholatnya nggak ada, seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Umi bisa mewakili dari beberapa pertanyaan yang punten belum bisa dijawab semuanya karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmikan lagi ya Umi ya di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, jazakillah Umi sekali lagi. Iya. Alhamdulillah atas ilmu yang Masya Allah daging sekali ya di sore hari ini. Mudah-mudahan di hari libur ini jadi berfaedah ya, bukan libur yang unfaedah karena mendapatkan materi yang Masya Allah sekali di sore hari ini. Mudah-mudahan Umi ilmunya bisa menjadi jariah untuk semuanya ya Umi ya, bisa kita bisa kita renungkan dulu nih ya setelah selesai dari acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih nih kepada para peserta yang antusiasnya luar biasa ya. Semakin sore saya jadi merasa bersalah tidak bisa membacakan satu persatu dari semua pertanyaan yang ada, tapi mudah-mudahan sudah clear ya semuanya. Pastinya akan menjadi lebih haus ilmu lagi ya Umi ya, dan Allah. Lebih ingin belajar lebih dalam lagi untuk memperbaiki salat kita semua. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya. Di akhir acara ini saya dititipkan amanah untuk mengumumkan peserta terbaik ya dari segi pertanyaan ini. Ini ada 3 orang. Saya umumkan, jika sudah saya sebutkan, mohon sound-nya di unmute ya. Ada Kaila Nurul Tahira dari Bandung. Teteh Kaila atau Ibu Kaila? Apakah masih ada? Ada. Alhamdulillah. Nanti mungkin dijawab ya. Iya. Untuk hadiahnya. Kemudian ada Indra Tamrin. Apakah masih hadir? Saya hadir, Teh. Alhamdulillah masih hadir. Nanti mungkin dikontak lagi ya, Teh. Dan yang terakhir ada Wulan dari Bandung. Apakah masih ada Teh Wulan? Alhamdulillah hadir Teh. Alhamdulillah. Ya, itu tadi 3 peserta yang mendapatkan door prize pada acara hari ini. Mungkin nanti ada yang menghubungi ya dari Perempuan Punya Ruang. Ya, alhamdulillah nih Umi dan semua ibu-ibu atau peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita sampai di penghujung acara. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa mendapatkan silaturahmi juga ya, meski secara virtual, dan mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya kepada Umi Maki dan kepada para peserta yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berikan limpahan rahman dan rahimnya ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Perempuan Punya Ruang mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Sampai berjumpa lagi di event Perempuan Punya Ruang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sehat-sehat Umi. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir dan batin dan salam untuk keluarga. Ya, Izin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live Teh. Mangga. Jazakillah Teh Manda. Kami.